warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurdayati, IGP Angkatan 9 dari SMK SMNT 1 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terima kasih kepada Ibu Mira Olivia HR selaku fasilitator dan Ibu Eka Puspa KM selaku pengajar praktik. Saya akan menjabarkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep utama seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. 2. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, untuk memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan untuk memperoleh imbalan ataupun penghargaan, maka motivasi yang ada pada murid adalah berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sebaiknya hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam murid itu sendiri. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru diharapkan dapat menjadi posisi sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu juga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya kesepakatan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami sehingga harus diterapkan di lingkungan. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif yang berada di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Gadjah Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak berangkat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang berada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah memunculkan motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki posisi guru harus sebagai manajer. Mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai menghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak terbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan positif atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.